memblokir arus DC. Kemudian selanjutnya itu adalah kapasitas kapasitor. Nah, kapasitas kapasitor ini didefinisikan sebagai perbandingan antara muatan listrik yang tersimpan dalam kapasitor dengan beda potensial, sehingga rumusnya secara matematis kita dapat menuliskannya sebagai C sama dengan I per V. Nah, C ini adalah kapasitas kapasitor, kemudian Q ini adalah muatan listrik, dan V ini adalah beda potensial. Kemudian susunan rangkaian kapasitor ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah susunan rangkaian seri, kemudian yang kedua adalah rangkaian paralel. Nah, teman-teman bisa lihat contoh susunan serinya di gambar. Nah, untuk mencari Q, rumusnya itu C kali V. Nah, pada rangkaian seri, rumusnya itu adalah untuk ketika kita mencari tegangan total, rumusnya V sama dengan V1 tambah V2 tambah titik-titik tambah Vn. Maksudnya titik-titik ini adalah berapa banyak V yang akan dinyatakan. Kemudian untuk mencari muatan total, rumusnya yaitu Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q4. Nah, maksudnya Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 ini adalah jumlah dari nilai Q ini adalah sama. Kemudian untuk mencari kapasitas ekuivalen atau total serinya yaitu 1 per CS sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3 tambah titik-titik tambah 1 per Cn. Kemudian yang kedua itu adalah rangkaian paralel. Nah, teman-teman bisa lihat juga gambar rangkaian paralelnya itu seperti ini. Nah, kita masuk dalam rumus. Untuk rumus kapasitansi ekuivalen atau C totalnya yaitu C1 tambah C2 tambah C3 tambah titik-titik. Maksudnya sampai C berapa yang akan dicari. Kemudian untuk rumus muatan Q total itu sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah titik-titik sampai seterusnya. Kemudian untuk mencari tegangan itu rumusnya adalah V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan titik-titik sampai seterusnya. Oke, baik, mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai kapasitor. Baik, jika tidak ada pertanyaan, teman saya Mercy akan membahas satu contoh soal. Oke teman-teman, untuk lebih memahami lagi materi tentang kapasitor, kita akan beralih ke satu contoh soal lagi untuk lebih mendalami lagi pemahaman kita tentang materi ini. Nah, di contoh soal ini itu dikatakan dua kapasitor dengan kapasitasi 5 mikrofarad dan 10 mikrofarad dihubungkan paralel dengan sumber tegangan 20 volt. Lalu untuk pertanyaannya, yang pertama itu kita mencari kapasitasi total. Yang kedua itu mencari muatan total atau Q totalnya, dan yang ketiga mencari muatan pada setiap kapasitor Q1 atau Q2. Nah, kita beralih ke penyelesaiannya. Tadi di sini kita sudah ketahui bahwa untuk C1-nya itu 5 mikrofarad, C2-nya 10 mikrofarad, dan untuk tegangannya itu 20 volt. Nah, karena nilainya sudah ada, maka kita tinggal substitusikan, kita langsung pada persamaan. Untuk mencari kapasitas total, kita tadi sudah dapatkan untuk mencari C total pada paralel ini, untuk mencari kapasitas total pada rangkaian paralel tadi C1 ditambah C2. Maka nilai dari C1 dan C2 yang sudah kita dapatkan di soal nanti tinggal kita jumlahkan. 5 mikrofarad plus 10 mikrofarad sama dengan 15 mikrofarad. Oke, untuk yang kedua mencari muatan total atau Q totalnya. Nah, kita juga tadi sudah ketahui tadi di pembahasan sebelumnya, untuk mencari muatan total maka persamaannya adalah C total dikali dengan tegangan dikali volt. Maka kita sudah dapatkan tadi untuk C totalnya adalah 15 mikrofarad. Tinggal kita kalikan dengan tegangannya, 15 mikrofarad dikali dengan 20. Nah, hasilnya 310 coulomb. Oke. Lalu untuk yang ketiga itu muatan pada setiap kapasitor. Nah,
tadi kan kita sudah dapat untuk Q totalnya, untuk kapasitas totalnya juga. Maka tinggal kita kerjakan satu-satu, mulai dari Q1. Untuk Q1 itu kita dapat gunakan persamaan C1 dikali V. Nah, tadi untuk C1 nya 5 mikrofarad, untuk tegangannya itu 20 volt. Maka kita tinggal masukkan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan ke dalam persamaan ini, jadinya 5 mikrofarad dikali 20 volt. Hasilnya 100 mikrocoulomb. Untuk mencari Q2 nya dengan persamaan yang sama, tetapi C1 nya diganti dengan C2, tinggal kita ganti untuk C2 nya ini menggunakan 10 mikrofarad, maka langsung saja kita masukkan nilainya ke dalam persamaan, yaitu 10 mikrofarad dikali 20 volt sama dengan 200 mikrocoulomb. Jadi untuk contoh soal ini apakah masih ada yang belum? Sudah. Sekian untuk